Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 229 Pasar Malam di Kota. Di suatu tempat di halaman perumahan, Grey Wolf bergegas masuk ke halaman belakang. Melihat tuannya duduk di sana dan menyeruput teh, dia maju untuk membungkuk memberi salam. Yang mulia, bawahan Anda menyimpulkan dalam penyelidikan saya bahwa dokter hantu di kota 6 jalan ini 80 hingga 90% penipu. Penguasa neraka meliriknya dan berkata, mengapa kamu berkata begitu? Waktu kemunculannya tidak sesuai. Dokter hantu di kota 6 jalan ini sudah muncul di sini 7 hari yang lalu, tetapi pada saat itu dokter hantu masih berada di menara kita, oleh karena itu saya katakan bahwa dokter hantu ini adalah seorang penipu. Karena dia penipu, carilah kesempatan untuk mengungkapnya. Kata penguasa neraka dengan suara rendah dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan bertanya, pasar gelap juga tidak punya berita tentangnya. Grey Wolf terkejut sesaat. Menyadari bahwa orang yang dibicarakan oleh tuannya adalah dokter hantu, dia kemudian menjawab, masih belum ada berita saat ini, tetapi yang diketahui hanyalah bahwa petugas di sisi dokter hantu telah mengikuti orang-orang dari pasar gelap ke sini setelah mendengar berita tentang dokter hantu. Masih belum ada kabar darinya. Kemana dia bersembunyi? Kata penguasa neraka dalam hati, jarinya mengetuk pelan meja batu, bibirnya menegang dan alisnya sedikit berkerut, menyebabkan bayangan satu dan serigala abu-abu saling bertukar pandang ke samping, sebelum keduanya menundukkan kepala secara bersamaan. Sang penguasa telah meninggalkan urusan istana neraka tanpa diurus dan bergegas datang ke sini begitu mendengar berita tentang dokter hantu. Karena sangat peduli, jika targetnya adalah seorang gadis, mereka akan sangat senang, tetapi sayang. Dokter hantu itu laki-laki. Dan dia cacat parah. Bagaimana mungkin mereka bisa merasa senang tentang ini? Grey Wolf memikirkannya sejenak, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah penguasa neraka sebelum dengan hati-hati menyarankan, Tuanku, pemandangan malam di kota 6 jalan ini dianggap unik, mengapa tidak, pergi jalan-jalan? Jawab penguasa neraka singkat, lalu dengan lambaian lengan bajunya, dia berjalan keluar. Ketika Sadowan dan Grey Wolf melihat itu, mereka segera mengikuti dari belakang. Saat malam tiba, toko-toko, penginapan, dan restoran di kedua sisi jalan lebar itu dengan cepat menyalakan lampu mereka. Lentera-lentera yang tak terhitung jumlahnya menerangi kegelapan malam, seperti bintik-bintik bintang di bawah langit malam, menyilaukan dan memukau. Di jalan dengan orang-orang yang datang dan pergi, teman-teman dalam kelompok 3 dan 5 orang berjalan bersama, pasangan berpasangan dan anak-anak berlarian bermain, wajah mereka berseri-seri dengan senyum gembira. Para pedagang kaki lima menjajakan barang dagangan mereka dengan suara keras, para asisten toko menghibur pelanggan mereka, berbagai macam suara berpadu menjadi satu, membentuk pemandangan yang ramai dan sangat hidup. Dan di satu sisi jalan yang sibuk dan ramai ini, di sebuah warung kecil yang tampak biasa saja, Feng Jiu yang mengenakan jubah putih lengkap sedang memakan semangkuk mie merah dan berminyak, begitu pedasnya hingga cukup banyak keringat terbentuk di dahinya, bibirnya yang berwarna merah terang berubah sedikit merah karena minyak yang panas dan pedas, tampak sangat menggoda, menyebabkan beberapa pria yang juga sedang memakan mie di pinggir dan beberapa wanita di meja lain menatap, benar-benar terpesona. Bos, aku pesan semangkuk lagi. Teriaknya sambil meninggikan suaranya, menghabiskan mie dan mendorong sisa kuah pedas ke samping, lalu menuangkan secangkir air untuk diminum. Awalnya ia hanya ingin mencicipi sedikit dari apa yang katanya merupakan makanan khas daerah itu, yakni mie cipratan minyak. Siapa sangka setelah menyantap semangkuk mie itu, rasa pedas dari minyaknya akan membangkitkan selera makannya dan membuatnya ingin memesan seporsi lagi. Sebentar lagi, semangkuk mie panas yang berlumuran minyak. Tuan muda, hati-hati, minyak panas sekali. Pria paruh baya itu berkata dengan keras, sambil membawakan semangkuk mie lagi kepadanya. Feng Jiu menggerakkan sumpitnya, dan mulai makan lagi. Orang-orang di sampingnya melihat bahwa dia tidak takut dengan rasa pedas saat dia menghabiskan satu mangkuk demi satu mangkuk dan mereka tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah mereka sebelum berteriak, Bos. Saya juga mau semangkuk lagi. Aku juga mau satu lagi. Melihat itu, pemilik kedai itu benar-benar berseri-seri sampai matanya tak terlihat saat ia menyibukkan diri dengan menyampaikan pesanan kepada semua orang. Akhirnya, ia mengantarkan sepiring kecil makanan lagi kepada Feng Jiu sambil berkata, ini hanyalah hidangan yang aku buat sendiri. Aku akan memberikannya kepada tuan muda untuk dicicipi sedikit. Baiklah, terima kasih. Dia mengangkat kepalanya sambil tersenyum untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, tetapi sebelum dia dapat menyelesaikan kalimatnya, dia melihat sosok yang dikenalnya itu di sudut matanya, membuatnya takut untuk menutup wajahnya dengan tangannya, dan setengah tergeletak di atas meja.